Pak Dirja sudah lama menjadi sopir angkutan barang pasar. Pria paruh baya itu terbiasa membawa muatan dari satu pasar ke pasar lain. Malam ini ia baru saja menyelesaikan bongkaran terakhir di Pasar Wage. Di sebelahnya duduk Yono, kenek langganannya. Yono masih muda, ceroboh, tapi ramah. Ia sering membantu Pak Dirja dan selalu menghidupkan suasana dengan obrolan ringan. Pasar Wage mulai sepi. Beberapa pedagang tengah membereskan sisa-sisa dagangan. Lampu-lampu di sekitar pasar temaram. Bau sisa sayur, buah, dan tanah basah masih tercium. Jalanan di sekitar pasar juga sudah mulai longgar. Kendaraan berkurang. Udara terasa lembab setelah gerimis yang sempat turun sore tadi. Pak Dirja menyalakan mobil pick-up yang baknya sudah kosong. Ia memeriksa kaca spion dan pedal gas seperti biasa. Yono duduk sambil bersandar santai, kakinya menggantung keluar sedikit dari pintu yang terbuka setengah. "Pak, kita pulang lewat Mandi Raja aja ya. Lebih cepat," kata Yono sambil memainkan tutup botol bekas. "Loh, jalur Mandi Raja? Malam-malam gini sepi, Yon. Jarang ada yang lewat," jawab Pak Dirja tanpa melepas pandangan dari jalan. "Justru enak, jalannya kosong. Lagian kan mobil udah kosong. Gak berat lagi," sahut Yono sambil tersenyum lebar. Pak Dirja mengangguk pelan. "Ya sudah, asal jangan banyak ngelantur, biar cepat nyampe." Mereka melajukan mobil meninggalkan area pasar yang mulai sunyi. Di sepanjang jalan, Yono bercerita tentang dagangan tadi pagi yang sempat tumpah karena ia kurang mengikat tali. Pak Dirja menegur, tapi tidak benar-benar marah. Mereka sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian kecil seperti itu. "Pak, mampir bentar ya, ngopi dulu. Tadi belum sempat beli," kata Yono sambil menunjuk warung kecil di pinggir jalan. Warungnya nyaris tutup, hanya tinggal satu lampu neon yang menyala. Pak Dirja meminggirkan mobil. Yono turun dan membeli 2 kopi sachet dan sebungkus keripik singkong. Ia menyerahkan 1 kopi pada Pak Dirja. "Ini Pak, biar gak ngantuk, tanggung, perjalanan tinggal 1 jam lagi." Pak Dirja menerimanya. "Iya, kalau kamu ketiduran, aku tendang beneran nanti." Yono tertawa kecil. "Siap Pak." Mereka melanjutkan perjalanan. Jalan yang mereka pilih makin sepi. Kanan kiri hanya hamparan kebun tebu yang tinggi. Lampu jalan jarang, hanya mengandalkan sorot lampu mobil. Yono mulai bercerita tentang jalur Mandi Raja yang katanya sering ada cerita aneh. Tapi Pak Dirja tidak terlalu peduli. "Udahlah, kamu tuh kebanyakan dengar cerita orang. Gak usah diinget-inget, jalan aja tenang," kata Pak Dirja, berusaha tetap fokus. Yono mengangguk. Meski dalam hati ia masih memikirkan cerita-cerita yang pernah ia dengar dari pedagang lain tentang jalur Mandi Raja yang katanya suka ada yang numpang. Mobil pickup terus melaju masuk ke jalur sunyi, meninggalkan pasar yang semakin jauh di belakang. Mobil pick-up milik Pak Dirja melaju perlahan di jalur Mandi Raja. Jalannya sempit dan mulus, tapi jarang dilewati orang, apalagi malam seperti ini. Di sisi kanan dan kiri, pohon tebu tumbuh rapat, tingginya melebihi kepala orang dewasa. Cahaya lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, selebihnya gelap. Udara malam mulai terasa dingin. Angin bertiup cukup kencang, membuat daun-daun tebu bergesekan. Di kejauhan, kadang terdengar suara binatang malam. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. Tidak ada rumah warga di sekitar jalan itu. Suasana sepanjang perjalanan terasa sepi. Yono duduk sambil memegang kopi sachet yang tadi dibelinya. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan tebu-tebu yang seperti membentuk lorong panjang. Lama-lama ia mulai berbicara. "Pak, orang-orang bilang jalur ini tuh angker. Katanya sering ada yang lihat penampakan," ujar Yono sambil menoleh ke Pak Dirja. "Penampakan apaan?" tanya Pak Dirja datar. Ia tetap memegang kemudi dengan tenang. "Ya, perempuan, kadang duduk di pinggir jalan, kadang tiba-tiba udah ada di bak mobil. Temanku pernah ngalamin waktu dia bawa angkutan sayur jam segini," jawab Yono.
Nadanya mulai serius. Pak Dirja tertawa kecil. "Ah, kamu tuh suka aneh-aneh. Gak usah percaya cerita begitu. Udah sering aku lewat sini, gak pernah lihat apa-apa. Tapi banyak yang ngomong, Pak. Apalagi kalau lewatnya malam. Katanya kalau ada yang suka ngangkut barang dari Pasar Wage, suka ditumpangi." Lanjut Yono, masih penasaran. "Lagian juga, apa iya arwah gentayangan bisa ikut nebeng? Kamu tuh gampang ketakutan. Mending fokus liatin jalan, siapa tahu ada lubang." Balas Pak Dirja sambil tetap memperhatikan kemudi. Yono mengangkat bahu. "Iya sih, tapi jalur ini memang beda, Pak. Gak tahu kenapa ya, hawanya kayak agak berat. Jangan mikir macem-macem. Kalau kamu takut, nanti malah ngerasa aneh sendiri," kata Pak Dirja sambil menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Perjalanan mereka masih panjang. Sepanjang jalan itu, hanya suara mesin dan hembusan angin yang menemani. Yono diam sejenak, lalu kembali berbicara. "Pak, beneran gak pernah ngerasain apa-apa lewat sini?" "Gak pernah. Aku cuma pernah dengar cerita, tapi ya gitu, cuma cerita. Kalau kamu takut, baca doa aja," jawab Pak Dirja. Yono mengangguk pelan, meski wajahnya masih kelihatan agak cemas. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka bungkus keripik yang tadi dibeli. "Pak, mau keripik? Lumayan, biar gak ngantuk." "Boleh, ngemil gak bikin takut kan?" kata Pak Dirja sambil tersenyum. Yono tertawa kecil, suasana sempat mencair lagi. Tapi matanya tetap waspada, sesekali melirik ke kaca spion dan melihat ke belakang. Pick up terus melaju di jalur yang sunyi itu, masuk semakin dalam di antara kebun tebu yang rapat. Jalanan sepi dan panjang seperti tidak ada ujungnya. Mobil pick up terus melaju perlahan di jalur Mandi Raja. Suasana masih sepi. Kebun tebu yang tinggi memanjang di kiri dan kanan jalan. Yono mulai diam sejak ceritanya tidak dianggap serius. Ia memandangi jalan ke depan sambil sesekali menyeruput kopi sachet yang mulai dingin. Pak Dirja tetap fokus menyetir, tapi mulai merasa ada yang aneh. Pedal gas sudah diinjak lebih dalam, tapi mobil terasa semakin berat. Laju pickup tidak seperti biasanya. Mesin terasa bekerja lebih keras, seperti sedang membawa muatan penuh. "Yon, kamu ngerasa nggak, mobil ini kok berat ya?" tanya Pak Dirja tanpa mengalihkan pandangan. Yono menoleh cepat. "Berat gimana, Pak?" "Nih, aku udah injek gas, tapi rasanya berat banget. Kayak bawa muatan." Yono langsung berdiri setengah badan, menoleh ke belakang. Bak pick up kosong. Hanya tersisa beberapa karung kosong yang tadi tidak ikut dibongkar. "Bak kosong, Pak. Gak ada apa-apa," kata Yono, sedikit bingung. "Coba lihat ban, siapa tahu bocor," ujar Pak Dirja sambil meminggirkan mobil. Yono turun dan berjalan memeriksa keempat ban. Ia mengetuk bagian sisi ban satu persatu. Semuanya normal. Ban tidak kempis, tidak ada yang terlihat bocor. "Ban aman semua, Pak. Mungkin jalanan agak nanjak ya?" tanya Yono. "Enggak, ini jalur rata. Tadi juga enggak gini rasanya," jawab Pak Dirja sambil mengetuk setir pelan. Yono naik lagi ke mobil. "Mungkin perasaan aja, Pak. Bisa jadi kita kebanyakan mikir soal cerita tadi." Pak Dirja mengangguk pelan, tapi wajahnya masih kelihatan heran. Ia kembali melajukan mobil. Rasanya tetap berat. Meski begitu, ia memilih diam dan tetap lanjut. Yono mencoba menghibur diri. "Pak, kalau ternyata ada yang numpang beneran, gimana?" Pak Dirja melirik sebentar. "Ya biarin aja, gak usah diajak ngomong, biar dia ikut diam-diam juga." Yono diameter. Ia mulai merasa tidak enak, tapi tidak mau terlihat takut. Ia membuka keripik lagi dan memakan satu-satu sambil memperhatikan kaca spion. Jalur di belakang gelap. Tidak ada kendaraan lain yang mengikuti mereka. Mobil terus berjalan perlahan di jalan yang sepi. Angin malam semakin kencang. Pohon tebu di tepi jalan bergoyang pelan. Yono menatap lurus ke depan.
ia mulai berhenti bercerita. Perasaannya mulai tidak enak, tapi ia tidak berani mengatakannya. Pak Dirja menggenggam setir dengan kuat. Ia juga tahu ada yang tidak wajar, tapi memilih untuk tetap jalan. Pikiran mereka mulai dipenuhi tanda tanya. Jalan masih panjang, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Mobil pick-up terus melaju perlahan di jalur Mandi Raja. Perasaan aneh yang dirasakan sejak tadi belum hilang. Laju mobil masih terasa berat meski bak kosong. Jalan di depan tetap sepi, kanan kiri masih kebun tebu yang rapat. Lampu jalan hampir tidak ada. Pak Dirja mengatur napas. Ia berusaha fokus mengemudi, tapi matanya sesekali melirik ke kaca spion. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi lama-lama ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Di spion tampak bayangan samar, seperti ada seseorang yang duduk di atas karung di bak belakang. Pak Dirja menyipitkan mata, mencoba memastikan. Sosok itu terlihat seperti perempuan. Rambutnya panjang, duduk membelakangi kabin. Pak Dirja menahan napas beberapa detik. Ia melirik ke Yono yang duduk di sebelahnya. "Yon, coba lihat ke belakang. Ada orang gak di bak?" tanya Pak Dirja pelan. Yono langsung menoleh cepat ke belakang. Ia menempelkan wajahnya ke kaca samping, matanya menelusuri bak pickup. "Gak ada, Pak. Kosong," jawab Yono bingung. Pak Dirja kembali menatap spion. Sosok itu masih terlihat. Diam saja di atas tumpukan karung, tidak bergerak. "Beneran kosong?" tanya Pak Dirja lagi. "Iya, Pak. Gak ada siapa-siapa," jawab Yono yakin. Pak Dirja menarik napas dalam. Ia mencoba tetap tenang. Ia tahu apa yang ia lihat, tapi ia tidak mau membuat Yono panik. "Pak, kenapa? Mukanya kok tegang?" tanya Yono mulai curiga. "Gak apa-apa, tadi kayak ada yang duduk di belakang. Tapi kalau kamu bilang kosong ya udah, mungkin mataku capek," jawab Pak Dirja sambil memperbaiki posisi duduknya. Yono mulai merasa tidak enak. Ia terus memandangi kaca spion dan bak pick-up di belakang. Tidak ada apa-apa, hanya karung kosong dan jalan yang gelap. "Pak, jangan bercanda ya," kata Yono pelan. "Aku gak bercanda. Udah, jangan dipikirin. Jalan aja terus," jawab Pak Dirja sambil menguatkan pegangan di setir. Suasana dalam mobil jadi lebih diam. Mereka berdua mulai merasakan tegang. Yono tidak lagi membuka obrolan seperti sebelumnya. Ia memeluk tas kecil yang ia bawa, matanya sesekali melirik ke spion, lalu kembali menatap jalan. Pak Dirja mencoba mengalihkan pikiran. Ia menyalakan radio, tapi siaran tidak jelas. Ia mematikan lagi. Pikiran mereka berdua mulai kacau, tapi mereka memilih untuk terus melanjutkan perjalanan. Yono mencoba bicara pelan. "Pak, mungkin kita nanti berhenti di warung atau masjid. Saya mulai gak enak." Pak Dirja mengangguk. "Iya, kita cari tempat buat istirahat sebentar." Mobil pick-up terus berjalan di jalur yang panjang, dengan rasa tidak nyaman yang makin terasa. Jalanan tetap sepi, kebun tebu di sisi jalan seolah mengurung mereka. Mobil pick-up melaju terus di jalur Mandi Raja yang sepi. Kebun tebu di kanan kiri masih rapat. Suara mesin terdengar pelan, tapi suasana di dalam kabin terasa berat. Yono dan Pak Dirja mulai jarang bicara. Pikiran mereka berdua masih terganggu dengan apa yang tadi Pak Dirja lihat di spion. Tiba-tiba, Yono mencium bau yang aneh. Bau amis seperti darah. Semakin lama, baunya makin menyengat. Yono menutup hidungnya dan menoleh ke Pak Dirja. "Pak, ini kok baunya aneh ya? Kayak bau darah," ucap Yono sambil meringis. Pak Dirja juga mulai mencium bau yang sama. Ia mencoba mengabaikan, tapi baunya semakin kuat. "Iya, aku juga cium. Bau amis banget. Dari mana ya?" jawab Pak Dirja sambil mempercepat laju mobil. Yono buru-buru membuka kaca jendela, berharap bau itu hilang. Tapi justru angin dari luar membawa bau itu semakin masuk. "Loh, kok malah makin bau, Pak?" Yono mulai panik. Ia menutup kaca lagi.
Pak Dirja mengatur napas. Ia mulai teringat cerita yang dulu pernah ia dengar dari sopir-sopir lain tentang jalur Mandi Raja. Dulu, ada perempuan yang hilang di jalur ini. Kata orang, tubuhnya tidak pernah ditemukan, hanya ada bercak darah di jalan. Sejak itu, banyak sopir yang mengaku mencium bau darah tanpa sebab saat melintas malam-malam. Pak Dirja menoleh ke Yono. "Yon, kamu ingat gak cerita orang-orang tentang jalur ini?" Yono mengangguk cepat. "Ingat Pak, yang katanya sering kecium bau darah itu kan?" "Iya, dulu aku gak pernah percaya, tapi sekarang baunya jelas banget," kata Pak Dirja sambil mempererat pegangan di setir. Yono semakin gelisah. Ia memeluk tas kecilnya dan terus menempelkan punggung ke jok. "Pak, jangan-jangan tadi emang bener ada yang duduk di belakang Pak," ujar Yono pelan. "Udah, jangan ngomong yang aneh-aneh, kita percepat aja. Bentar lagi ada desa, bisa berhenti di sana," jawab Pak Dirja sambil menekan gas lebih dalam. Yono diameter. Tangannya mulai gemetar. Ia melirik ke spion, lalu memalingkan wajah lagi. Ia tidak berani memastikan apakah sosok itu masih ada atau tidak. Bau amis itu belum hilang. Baunya seperti menempel di udara dalam kabin. Yono mencoba membuka ventilasi, tapi tidak ada perubahan. Pak Dirja tetap fokus ke jalan. Ia tidak mau berhenti di tengah kebun tebu. Jalur ini harus segera dilewati. Ia tahu, kalau terlalu lama, mungkin akan semakin banyak gangguan yang mereka alami. "Yon, nanti kalau ada masjid, kita berhenti dulu ya, biar tenangin diri," kata Pak Dirja. "Iya Pak, saya juga udah gak kuat sama baunya," jawab Yono sambil mengusap wajahnya. Mereka terus melaju, berharap segera keluar dari jalur sepi itu. Bau anyir darah masih menemani mereka di sepanjang perjalanan. Mobil pick-up terus melaju pelan. Jalanan semakin gelap. Pohon tebu yang berdiri rapat di kanan kiri jalan membuat suasana semakin menekan. Hanya suara mesin yang terdengar, menemani perjalanan mereka yang mulai tidak tenang. Yono duduk gelisah. Sesekali ia melirik ke spion, lalu memalingkan wajah lagi. Bau anyir darah yang tadi mengganggu masih terasa samar, meski sudah tidak sekuat sebelumnya. Tiba-tiba Yono menghentikan gerakan tangannya yang sedang membuka bungkus permen. Ia memicingkan mata, mencoba mendengarkan lebih jelas. Ada suara pelan dari arah belakang, seperti suara seseorang yang menangis. "Pak, denger gak?" tanya Yono sambil menoleh cepat ke Pak Dirja. Pak Dirja menoleh sedikit. "Denger apa?" "Kayak ada suara cewek nangis Pak, dari belakang." Pak Dirja diam. Ia juga sempat mendengar suara itu, tapi tidak mau membahasnya. Ia tetap fokus pada jalan. "Jangan dengerin, udah diem aja, gak usah noleh ke belakang," jawab Pak Dirja cepat. Yono merasa penasaran. Ia menempelkan telinganya ke kaca pintu. Suara tangisan itu makin jelas. Suara pelan, seperti orang yang duduk sendirian dan menangis tertahan. Yono memberanikan diri menoleh ke bak belakang. Ia memandang ke sana, berharap tidak melihat apa-apa. Bak kosong. Hanya ada karung kosong yang tadi ikut mereka dari pasar. Tidak ada siapapun di sana. "Pak, kosong, tapi suaranya ada terus," ucap Yono dengan suara pelan. "Udah, aku bilang diem aja, gak usah dengerin. Jalan terus, jangan kasih perhatian," kata Pak Dirja tegas. Yono menarik napas pelan. Ia merasa semakin tidak nyaman. Suara tangisan itu masih terdengar, meski ia sudah mencoba menutup telinga dengan kedua tangan. Pak Dirja menatap lurus ke depan. Ia mempercepat laju mobil. Dalam hati ia berusaha tetap tenang, meski keringat mulai mengalir di punggungnya. "Pak, ini suara dari mana sih? Tadi beneran kosong, saya lihat sendiri," kata Yono dengan nada takut. "Jangan ditanya, jangan dibahas, kita terus aja jalan, nanti kalau ada masjid, kita berhenti, jangan panik," jawab Pak Dirja sambil menahan gemetar di tangannya. Yono akhirnya diam. Ia tidak lagi menoleh ke belakang.
Ia mencoba memejamkan mata, berharap suara itu hilang. Tapi suara tangisan itu masih terdengar pelan, seolah memang ingin didengar oleh mereka berdua. Mobil pickup terus melaju di jalur yang sepi. Angin malam berhembus pelan di sela-sela kebun tebu. Tidak ada kendaraan lain. Hanya mereka berdua yang ada di jalan itu. Yono menunduk, berusaha menahan rasa takut. Pak Dirja tetap memegang setir dengan kuat, mempercepat laju mobil, berharap jalur ini segera berakhir. Mobil pickup melaju sedikit lebih cepat. Jalanan tetap sepi, kanan kiri masih kebun tebu yang padat. Yono duduk diam dengan tubuh tegang. Ia sudah tidak berani menoleh ke belakang. Suara tangisan yang ia dengar tadi masih terbayang di kepalanya. Pak Dirja mencoba tetap tenang. Ia menatap lurus ke depan. Dalam hati, ia ingin segera menemukan masjid atau warung untuk berhenti sebentar. Tapi jalur ini terasa panjang dan tidak habis-habis. Tiba-tiba, Pak Dirja melihat bayangan hitam melintas cepat di depan mobil. Ia refleks menginjak rem keras. "Pak, kenapa?" tanya Yono kaget. Tubuhnya sedikit terdorong ke depan. "Tadi ada orang nyebrang. Perempuan, cepet banget," jawab Pak Dirja sambil menoleh ke kiri dan kanan jalan. Yono ikut melihat sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Jalan kosong. Hanya gelap dan deretan pohon tebu yang berdiri rapat. "Gak ada, Pak. Kosong," ujar Yono dengan suara mulai gemetar. Pak Dirja menyalakan lampu jauh. Ia turun dari mobil dan melihat sekitar. Tetap tidak ada siapa-siapa. Jalan benar-benar kosong. "Pak, gak usah turun. Udah, jalan lagi aja," ucap Yono dari dalam mobil. Pak Dirja naik lagi dan menutup pintu. Ia menarik napas panjang. "Aku tadi jelas banget lihat orang nyebrang." Yono mulai panik. "Pak, saya udah gak kuat. Berhenti aja bentar, cari tempat buat istirahat. Saya takut, Pak." Pak Dirja mengangguk. "Iya, aku juga mau cari tempat berhenti. Tapi di sini gak ada apa-apa, Yon. Kita harus jalan dulu sampai ketemu masjid." Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi beberapa menit kemudian, bayangan perempuan itu melintas lagi di depan mereka. Cepat sekali. Pak Dirja nyaris menginjak rem lagi, tapi ia menahan diri. "Pak, ada lagi ya?" tanya Yono, melihat perubahan wajah Pak Dirja. "Udah, jangan dilihat," jawab Pak Dirja sambil tetap memaksa mobil terus jalan. "Pak, saya serius. Berhenti dulu ya. Saya nggak sanggup kalau diterusin." Yono mulai terdengar memohon. "Nanti kalau ketemu masjid, kita berhenti. Jangan sekarang. Jangan berhenti di kebun tebu kayak gini," jawab Pak Dirja cepat. Yono terdiam. Ia menarik napas pendek-pendek. Tangannya mulai gemetar lagi. Ia tahu sejak tadi mereka sedang diganggu. Beberapa menit kemudian, bayangan perempuan itu melintas lagi. Tapi kali ini Pak Dirja tetap memaksa mobil melaju. "Jangan berhenti, jangan lihat, jangan noleh," ucap Pak Dirja pelan, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Yono menunduk. Ia menahan takut sekuat mungkin. "Pak, tolong buru-buru cari tempat aman ya." "Iya Yon, aku juga udah gak enak." "Sedikit lagi, sepertinya di depan ada masjid kecil," jawab Pak Dirja. Mereka terus melaju, berharap cepat menemukan tempat untuk berhenti dan menenangkan diri. Mobil pickup akhirnya keluar dari jalur kebun tebu. Di tepi jalan, tampak sebuah masjid kecil dengan halaman tanah yang cukup luas. Lampunya remang, tapi cukup jelas terlihat dari kejauhan. Pak Dirja langsung membelokkan mobil dan berhenti di halaman masjid. Ia dan Yono turun dalam keadaan masih tegang. "Nah, itu dia masjidnya. Kita istirahat dulu di sini," kata Pak Dirja sambil mematikan mesin. Yono mengangguk cepat. "Iya Pak, saya juga udah gak kuat, mau cuci muka dulu." Mereka berjalan masuk ke masjid. Masjid itu tampak sepi dan agak tua. Cat temboknya sudah mulai mengelupas. Suara malam terdengar pelan dari kejauhan, tapi di sekitar masjid cukup tenang. Pak Dirja langsung menuju tempat wudhu. Yono mengikuti di belakang. Mereka membasuh wajah dan tangan.
mencoba menenangkan diri. "Pak, tadi beneran ya? Bukan cuma perasaan saya aja kan?" tanya Yono pelan sambil membasuh muka. "Iya Yon, aku juga lihat. Tapi ya udahlah, yang penting kita salat dulu, semoga nggak diganggu lagi," jawab Pak Dirja sambil menepuk bahu Yono. Setelah wudhu, mereka masuk ke dalam masjid dan salat berjamaah. Pak Dirja menjadi imam, Yono berdiri di belakangnya. Suasana di dalam masjid sangat sepi. Hanya terdengar suara napas mereka dan bacaan salat. Di tengah salat, Yono merasa ada sesuatu yang aneh. Ia seperti mendengar langkah pelan di belakangnya. Seolah ada orang lain yang ikut berdiri di saf belakang. Yono mencoba menahan rasa takut dan fokus menyelesaikan salat. Setelah salam, Yono tidak langsung menoleh. Ia masih duduk diam, mencoba memastikan apa yang ia rasakan tadi. "Pak," bisik Yono pelan. "Tadi, saya rasa ada yang berdiri di belakang saya." Pak Dirja menoleh ke Yono. "Kamu ngerasa juga?" "Iya Pak, tadi saya dengar kayak ada yang nginjek sajadah di belakang saya," jawab Yono sambil menunduk. Pak Dirja menarik napas. "Udah, nggak usah dibahas. Udah salat, kita istirahat bentar aja di sini." Yono masih melihat ke arah saf belakang. Kosong. Tidak ada siapapun selain mereka berdua. Tapi rasa dingin masih terasa di tengkuknya. "Pak, beneran nggak apa-apa nih?" tanya Yono pelan. "Iya, kita di masjid. Nggak usah takut," jawab Pak Dirja sambil memejamkan mata sebentar. Mereka duduk cukup lama di dalam masjid, mencoba menenangkan diri. Udara malam di sekitar masjid terasa lebih dingin, tapi setidaknya gangguan yang tadi mereka alami mulai mereda. Pak Dirja menepuk bahu Yono. "Nanti kalau udah agak tenang, kita lanjut lagi ya Yon." Yono mengangguk pelan. Ia berharap perjalanan selanjutnya lebih aman. Setelah cukup lama duduk di dalam masjid, Pak Dirja dan Yono mulai merasa sedikit lebih tenang. Mereka memutuskan untuk duduk di serambi masjid sambil minum air dari botol yang mereka bawa. Tiba-tiba, seorang bapak tua berjalan pelan melintasi halaman masjid. Ia membawa senter kecil dan mengenakan sarung serta jaket tipis. Bapak itu berhenti saat melihat mereka. "Baru sampai ya?" tanya bapak tua itu sambil mendekat. "Iya Pak, tadi lewat jalur kebun tebu. Mau istirahat sebentar?" jawab Pak Dirja ramah. Bapak itu ikut duduk di pinggir serambi. Ia menatap Pak Dirja dan Yono sebentar. "Kalian dari Pasar Wage?" "Iya, habis bongkar muatan. Biasanya saya lewat situ kalau pulang malam," jawab Pak Dirja. Bapak itu mengangguk pelan. "Kalau lewat jalur itu malam-malam, sering ada yang ikut ya?" Pak Dirja dan Yono saling pandang. Yono menjawab pelan, "Iya Pak, tadi kami ngalamin. Ada yang duduk di bak, ada suara nangis, ada bau anyir." Bapak tua itu menarik napas. "Saya sudah sering dengar, beberapa sopir juga cerita yang sama. Kalian tahu nggak, dulu pernah ada perempuan hilang di jalur itu?" "Perempuan Pak?" tanya Yono pelan. "Iya, katanya dia pedagang kecil, biasa jualan di Pasar Wage. Malam itu dia pulang sendirian. Waktu itu dia numpang mobil bak terbuka, katanya mau turun di dekat kebun tebu. Tapi setelah itu, dia nggak pernah sampai rumah." Pak Dirja menatap serius. "Ketemu Pak?" Bapak itu menggeleng pelan. "Enggak, dicari lama tapi nggak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, banyak sopir yang bilang sering lihat perempuan duduk di bak mobil mereka. Kadang cuma bayangan, kadang suara nangis, kadang bau anyir. Katanya dia masih suka numpang karena belum tahu jalannya pulang." Yono menunduk. "Jadi, yang ikut kami tadi itu mungkin dia Pak?" "Mungkin. Biasanya kalau kalian berhenti di masjid atau salat, gangguannya berhenti sendiri," ujar bapak itu pelan. Pak Dirja mengusap wajahnya. "Tadi setelah kami salat, memang mulai tenang." Bapak itu tersenyum kecil. "Iya, kadang dia cuma ikut sebentar. Gak semua orang diganggu. Mungkin dia cuma pengen pulang." Yono menelan ludah.
Kalau kayak gitu, kami gimana Pak? Aman kan? Kalau lanjut jalan, aman. Biasanya setelah berhenti di masjid, dia udah gak ikut lagi. Tapi ya tetap baca doa, biar selamat sampai rumah, jawab bapak itu. Pak Dirja mengangguk. Terima kasih ya Pak, kami lanjut sebentar lagi. Bapak tua itu berdiri pelan. Hati-hati, jalanan masih panjang. Pak Dirja dan Yono menatap bapak itu berjalan pergi. Lalu mereka duduk sebentar, sebelum akhirnya bersiap melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama duduk di masjid dan mendengar cerita dari bapak tua, suasana mulai terasa lebih tenang. Pak Dirja dan Yono memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berdoa singkat sebelum masuk ke mobil. Saat mobil kembali berjalan, Yono membuka kaca jendela sedikit. Ia menghirup udara malam. Pak, baunya udah gak ada ya? Pak Dirja mengangguk. Iya, udah gak kecium lagi. Rasanya mobil juga gak seberat tadi. Yono memperhatikan sekitar. Jalanan tetap sepi. Tapi entah kenapa sekarang rasanya tidak setegang sebelumnya. Lampu mobil menerangi jalan lurus di antara kebun tebu yang mulai jarang. Pak, tadi warga itu ngomong kayak udah biasa ya. Orang-orang diganggu di jalur sini, ujar Yono pelan. Kayaknya iya, mungkin karena kejadian yang dia ceritain tadi. Cuma yang penting sekarang udah gak ada apa-apa, jawab Pak Dirja. Yono tetap duduk gelisah, matanya terus memperhatikan spion. Sesekali ia menoleh ke bak belakang, memastikan tidak ada yang menumpang lagi. Masih mikirin belakang, Yon? Tanya Pak Dirja sambil mengatur pegangan setir. Iya Pak, takutnya tiba-tiba nongol lagi, Yono menjawab sambil mengusap lehernya yang terasa dingin. Pak Dirja tersenyum tipis. Udah, gak usah dipikirin. Biasanya kalau udah berhenti di masjid, ya udah selesai, gak ikut lagi. Tapi bener ya Pak, tadi mobil rasanya berat banget. Saya sempat mikir ban bocor beneran, kata Yono sambil menatap jalan ke depan. Aku juga sempat mikir gitu. Udah dikasih gas, tapi kayak ada yang nahan. Sekarang rasanya normal lagi ya. Iya, jalannya juga lebih enteng. Mereka terus melaju pelan di jalan yang sepi. Lampu jalan tidak banyak, tapi mereka sudah hafal jalurnya. Yono masih sesekali menengok ke spion, tapi semakin lama ia mulai bisa duduk lebih tenang. Pak, besok kalau lewat sini lagi, saya nggak mau ikut, kata Yono setengah bercanda. Pak Dirja tertawa kecil. Ya jangan malam-malam lah kalau mau lewat sini. Kalau siang, ya aman-aman aja. Iya juga sih, tapi tetap serem Pak. Kalau inget tadi, rasanya kayak masih kebayang di kepala saya, kata Yono sambil menggigit bibirnya. Kalau kamu takut, ya baca-baca doa aja Yon. Aku juga nggak nyangka bisa ngalamin begini. Yono menarik napas panjang. Ia mulai bisa tersenyum lagi, meski masih agak cemas. Perjalanan malam mereka berlanjut. Kali ini dengan suasana yang lebih ringan. Yono mulai jarang menengok ke belakang. Pak Dirja tetap memegang setir dengan tenang, memastikan mereka bisa sampai rumah dengan selamat. Perjalanan mereka sudah semakin dekat dengan rumah. Jalan yang dilewati mulai terlihat lebih ramai. Sesekali ada sepeda motor dan lampu rumah penduduk. Suasana tegang yang mereka alami sebelumnya perlahan memudar. Yono duduk lebih santai, meski masih sesekali menatap spion. Pak Dirja menoleh sebentar ke arah Yono. Masih lihat-lihat spion, Yon? Yono tersenyum kecil. Udah nggak Pak? Tapi ya namanya juga kaget. Tadi tuh rasanya kayak beneran bawa orang. Pak Dirja ikut tersenyum tipis. Iya, rasanya kayak ada yang ikut dari pasar. Yono mengangguk. Mungkin tadi kita bawa penumpang terakhir dari pasar Wage, Pak. Pak Dirja tertawa kecil. Kalau dia memang dari sana, semoga dia udah sampai tujuan. Yono menyender ke kursi, menatap ke jalan. Tapi ya Pak, saya nggak mau lewat situ lagi kalau malam. Biarpun jalur itu lebih dekat. Pak Dirja mengangguk setuju. Aku juga mikir gitu. Udah, cukup sekali aja. Yono melanjutkan. Kalau ada bongkaran malam lagi, saya mending nunggu subuh.
Kalau buru-buru lewat situ lagi, saya nggak kuat, Pak. Pak Dirja tertawa kecil, lalu menghela napas. Kalau bisa sih, memang jangan ambil jalur itu lagi. Malam-malam, kita nggak tahu siapa yang ikut. Kalau inget tadi, saya merinding, Pak. Pertama berat, terus ada bau, terus suaranya. Yono mengusap lengannya pelan. Iya, tapi setelah kita berhenti di masjid, semuanya berhenti, kata Pak Dirja. Iya, itu sih yang bikin saya agak tenang. Mungkin dia juga cuma numpang. Pak Dirja menatap jalan dengan tenang. Aku juga yakin dia nggak maksud ganggu, cuma nyari jalan pulang. Yono tersenyum. Ya udah, Pak, lain kali kalau lewat situ, saya bawa teman banyak, biar rame. Pak Dirja tertawa lagi. Iya, bawa rombongan sekalian, perjalanan mereka terasa lebih ringan. Tidak ada lagi rasa berat di mobil. Jalanan sudah mulai terlihat lebih terang dengan beberapa lampu rumah dan warung yang masih buka. Yono menutup kaca jendela dan duduk dengan lebih nyaman. Sampai sini udah aman ya, Pak, kata Yono. Pak Dirja mengangguk. Udah, sebentar lagi juga sampai. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan lebih lega. Meskipun kejadian malam itu mungkin tidak akan pernah mereka lupakan, setidaknya mereka sudah sampai di jalur yang lebih aman. Yono masih sempat tersenyum kecil, meski dalam hati ia bertekad tidak mau lagi lewat jalur Mandiraja terlalu malam. Mereka akhirnya sampai di rumah Pak Dirja. Mobil berhenti perlahan di depan garasi. Yono turun lebih dulu, membuka pintu bak belakang untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Ia menatap tumpukan karung yang tadi kosong. Matanya langsung tertuju pada satu sudut di atas karung yang tampak basah. Bentuknya bulat, seperti bekas dudukan seseorang. Yono diam cukup lama menatap bekas itu. Pak, coba lihat deh, panggil Yono pelan. Pak Dirja mendekat dan ikut melihat. Ia juga terdiam. Tidak ada yang mereka angkut sejak pulang dari pasar. Seharusnya bak itu kosong sejak mereka berangkat. Pak Dirja menyentuh bagian yang basah. Ini dari mana ya? Gak tahu, Pak. Tadi kan kita gak bawa apa-apa lagi, jawab Yono sambil menelan ludah. Pak Dirja berdiri tegak. Ia menatap Yono, lalu mengalihkan pandangan lagi ke bak mobil. Mungkin itu sisa embun. Yono menggeleng. Tapi bentuknya pas kayak bekas dudukan, Pak. Pak Dirja memandang Yono serius. Udah, gak usah dibahas lagi. Yono menutup pintu bak perlahan. Ia mengangguk setuju. Iya, Pak, udah cukup. Mereka berdua memilih diam. Tidak ada lagi yang ingin mereka omongkan tentang perjalanan malam itu. Mungkin mereka berdua paham, tapi memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Yono membantu Pak Dirja merapikan sedikit barang di dalam garasi. Setelah itu, Yono pamit pulang. Pak, saya pulang dulu ya. Iya, hati-hati, jawab Pak Dirja. Yono berjalan menuju motornya. Sebelum menyalakan motor, ia sempat melirik lagi ke arah bak mobil. Bekas basah itu masih ada. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengabaikannya. Yono lalu bergegas pulang tanpa berkata apa-apa lagi. Perjalanan malam itu sudah berakhir. Mereka selamat sampai rumah. Tapi ada satu jejak yang tertinggal, membuktikan bahwa kejadian itu bukan hanya perasaan mereka. Pak Dirja berdiri di depan garasi, memandangi pick-up miliknya untuk beberapa saat. Kemudian ia masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Malam itu terasa tenang, tapi cerita dari jalur Mandiraja akan selalu mereka ingat, tanpa perlu banyak dibicarakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.